Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Hati dan tentunya kita masih membahas Bunda ya seputar satu tema yang begitu menarik bagi anak-anak dan juga orang tua, yaitu orang tuaku idolaku. Baik, tadi sudah ada yang ingin bertanya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tanda Oktora, salah satu guru dari Lazuardi Al-Falah GIS Klaten. Sharing Bunda, saya juga seorang ayah di mana terkadang saya dengan istri, saya itu dijadikan senjata agar anak itu menurut semua instruksi dari sang ibu. Karena ayah itu lebih dominan mungkin begitu. Namun setelah itu anak saya lebih mengidolakan ibunya. Jadi segala sesuatu curhat itu sama ibunya. Bagaimana caranya agar seorang ayah itu bisa juga menjadi idola putra-putrinya? Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tampung dulu. Baik, ditampung dulu Bunda. Iya, monggo. Silakan. Kalau ada yang masih akan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Bunda. Iya, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya coba tanya, apa doa untuk orang tua itu agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan anak yang solikah? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muti Amini dari Dinas Pendidikan Klaten Selatan. Sharing Bunda. Nggih, monggo. Saya ibu, kadang anak saya itu ada kesalahan. Sebagai seorang ibu kan ingin memberikan nasihat. Nah begitu kita mau menasihati pada momen yang tertentu tadi ya Bu ya, saya mengambil momen tertentu biar masuk, tapi kadang anak sudah menangis duluan. Nah kalau ini tidak saya teruskan, berarti apa yang ingin saya sampaikan kan enggak tersampaikan. Tapi kalau ini diteruskan, padahal anak dalam kondisi menangis. Nah ini termasuk dalam kekerasan psikis tadi atau bukan Ibu ya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Ibu, itu sebenarnya begini. Bapak adalah idola anak dan ibu, tidak hanya anaknya tok. Makanya ketika menasihati anak, seringkali dipakai senjatanya Bapak. Tuh ada Bapak, kamu nggak takut po ada Bapak. Nah, Mbok kayak Bapak. Ini hati-hati karena Bapak komandan, karena Bapak kepala rumah tangga, Bapak pemimpin. Sehingga dalam konteks ini Bapaklah yang figur yang paling diidolakan di dalam rumah. Tetapi pada akhir cerita, anak justru lebih dekat dengan ibunya. Karena apa? Kita tidak menutup mata. Karena sejak dia terbentuk itu dia bersama ibunya. Jadi bapak-bapak tidak usah meri kalau satu ketika Rasul ngendiko siapa yang dihormati lebih dulu ya Rasul, ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu. Kalau kita mau perpanjang dirunut, kenapa ibu, karena ibumu yang mengandung kamu, ibumu yang melahirkan kamu, ibumu yang menyusui kamu. Baru tiga ini selesai Bapak. Sehebat apapun seorang ayah tidak akan mampu menghandle tiga pekerjaan ini. Jadi nggak usah protes, kenapa kok ibu dulu? Karena memang tiga pekerjaan ini bapak yang sayang sama istri tetap tidak bisa. Bapak sayang sama istri. Pernah menggantikan hamil? Enggak kan? Pernah menggantikan melahirkan? Tidak. Menyusui tidak. Maka di sini ibumu. Kalau endingnya anak itu lebih dekat dengan ibu, mengedolakan ibu karena secara psikologis memang dia sudah dekat dengan ibunya. Tetapi bapak tetap harus sadar bahwa bapak adalah contoh bagi keluarga. Tidak hanya untuk anak tetapi sekaligus untuk ibu. Bunda, cukup banyak penjenengan bisa membaca doa
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Bisa membaca Robbi habli minas solihin. Bisa membaca Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bisa membaca Robbi auzikni an askuro, karena di dalamnya kan ada perbaguskan anak keturunan kami. Banyak di dalam Quran ya, nanti kalau pengen nyatet ya nanti tidak di segmen ini karena waktu di sini sangat terbatas. Tapi yang pasti di Quran banyak. Yang paling mudah Robbi habli minas solihin. Duh Allah paduka paringi kula bocah sing soleh. Itu yang paling mudah. Terus Ibu, kita bisa Bu sebenarnya ketika anak itu sudah mulai menangis, bukan kita berhenti, bukan kita nekat ngomong, tapi justru kita raih, set, nangiso. Jangan Ibu lanjutkan, karena juga tidak akan didengar. Tapi beri kesempatan dia sampai habis dia nangis. Ini saya lakukan tidak hanya untuk anak. Ketika ada tamu, tamunya pengen berbagi, sharing dengan saya, kemudian datang sudah nangis, biasanya saya tunggu, dah nangis. Habis nangis saya kasih minum, lega kan? Baru dia ini. Maka saya matur, Ibu, Bapak, ketika ada seseorang nangis, jangan diberi label cengeng. Bapak, jangan memberi label istrinya cengeng ketika nangis. Tapi karena tangis itulah pilihan yang dipakai untuk mengeluarkan sesaknya dada. Bukan cengeng. Tapi aku ngomong karo sapa rungi sole ngetokke sesaknya dada ini ternyata hanya dengan menangis. Terus suruh nangis. Setelah menangis, kalau Ibu bisa, jangan Ibu yang ngendika, tapi biarkan dia dulu yang bercerita. Dek, kowe kok nangis ki ngopo to? Lah aku takut dipanggil mama engko nek didukani. Nah, suudon kan belum tentu mama itu arep dukani. Mama itu cuma mau tanya kok akhir-akhir ini kok kamu nggak pernah bersama si A itu ngopo toh? Kalau anak SMP biasanya kamu lihat dolan kan karo si A si B. Sekarang kok nggak pernah bersama itu neng di. Wah aku jengkel kok mah karo itu. Pancing keluar. Ya, jadi suruh nangis dulu, baru dipancing. Setelah itu kita nasihat. Cara yang kedua, Ibu bercerita di samping anak itu yang sebenarnya pengen nasihati, tapi dengan metode cerita. Ketika kita menyuruh anak kita, nek numpak motor itu mbok ora ngebut, nek ngebut engko tiba loro, dia jawab, aku itu sudah pinter mah, kan gitu. Kita nggak usah. Anaknya di samping, saya di sini, ini bapaknya. Kita ngarang cerita, Pak, tadi itu kan aku telat, jalan macet. Tahu nggak kenapa macet? Di sana ada tabrakan. Sederhana loh Pak, anak SMP naik motor ngebut nggak pakai helm, akhirnya dia jatuh nabrak orang. Ya yang ditabrak itu luka parah, anaknya juga gelangsaran gini. Sebenarnya kita pengen nasihati anak kita. Nek naik motor ojo ngebut pakai helm, tapi nek dinasehatin jawab. Jadi kita ngomongnya, tadi aku ngelihat kecelakaan loh Pak. Anak SMP naik motor banter. Padahal mau ngandani siapa Bu itu tadi? Anaknya. Kita punya metode-metode seperti itu sehingga anak tetap mendengarkan karena dia asik mendengarkan. Dia nggak nyangka kalau itu sebenarnya sehati. Gitu Mbak Kiki. Iya. Baik Bunda, memang pendekatan ke anak itu berbeda-beda Bunda ya? Iya, kalau kita punya anak 3 juga 3 macam, anak 40 macam. Betul, iya, tidak ada yang Kiki. sama ya Bunda ya? Karena waktu sudah habis kan, Bunda mau terakhir penutup. Saya mau matur pada Ibu Bapak semuanya, pemirsa Adi TV dan yang hadir. Kita sebagai orang tua itu yang baik, mampu memberi contoh atau mampu dicontoh. Ayo pilih mampu memberi contoh atau mampu dicontoh yang baik. Ya, kalau memberi contoh itu siapapun bisa. Itu dilakukan oleh orang lain. Dek nyontoh kae lho. Contone anake kae lho. Contone Pak kae, itu namanya memberi contoh. Tapi orang tua yang baik pantas dicontoh.
contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh itu bisa kita omong ke orang lain itu namanya memberi contoh. Jadi mari Bapak Ibu semuanya dan yang hadir, kita berlomba-lomba menjadi suri teladan anak-anak kita, keluarga kita, menjadi orang yang pantas dicontoh di lingkungan kita, bukan sekedar memberi contoh. Akhirnya jendela hati kali ini cukup. Karena waktu ya, maka saya akhiri. Baik. Banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, jazakillah khair. Bermanfaat sekali ilmunya begitu ya. Ibu-ibu, bapak, adik-adik, mulai sekarang kita harus menjadi anak-anak yang taat. Menjadi orang tua juga yang penuh kasih. Bisa merangkul anak-anaknya tentunya dengan metode masing-masing sesuai dengan karakter anak-anaknya. Baik, sekali lagi terima kasih Bunda atas tausiahnya. Terima kasih para jamaah yang sudah hadir dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang di rumah. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Senang sekali bisa mengikuti program Jendela Hati. Alhamdulillah menginspirasi kita semuanya untuk menjadi orang tua terus bagaimana, dan juga kita sebagai guru bagaimana kita bisa memberikan sedikit konseling ya untuk orang tua dan juga bagaimana pendekatan kita ke anak. Senang sekali juga bisa bertemu dengan Ustazah Eni yang begitu banyak pengalamannya sehingga bisa sharing, dan alhamdulillahnya di sekolah Lazuardi Al-Falah juga menerapkan sistem multiple intelligences yang bisa mengakomodir kecerdasan masing-masing anak. Tadi beliau sampaikan bahwa pendekatan ke anak berbeda-beda tentunya sesuai dengan karakternya. Nah, bisa dicoba di sekolah kami di Lazuardi Al-Falah GIS Klaten agar kita bisa sama-sama mengetahui potensi dari anak tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Jendela Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya pengajian hari ini senang karena temanya kayak anak saya, jadi saya punya ilmu di sini buat nerapin ke anak saya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Kesan-kesan saya setelah mengikuti tausiah Hajah Eni adalah bahwa untuk menasihati anak ternyata ada banyak cara. Kita dapat melihat dari karakter anak-anak tersebut. Kemudian kesan yang kedua adalah ternyata sebagai seorang orang tua kita harus lebih peduli dengan anak-anak kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.